Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami The Priyahita. Oke, ini insya Allah video pertama kami ya di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik menurut kami. Apa itu, Bu? Tentang gimana sih ketika suami kita nggak romantis? Tidak romantis ya. Itu sepertinya banyak sekali para istri mengeluhkan suaminya kok tidak romantis. Iya, gitu ya. bener banget ya. Banyak Jadi sekali. di dunia maya tuh sering banget ditemui kisah-kisah para istri yang mengeluh, kok suamiku nggak romantis ya. Terus aku mesti gimana nih? Gitu ya. Nah, itu penyikapannya kira-kira gimana itu? Karena kalau salah-salah gitu ya, seringkali hanya mandek di keluhan aja, suamiku nggak romantis, lalu ya sudah gitu ya. Kemudian mengendap di dalam hati sebagai salah satu bentuk kekecewaan gitu ya, yang lama-lama kalau kecewanya ditimbun terus kan suatu ketika akan meledak gitu ya. Nah, jadi ketika suami kita nggak romantis, reaksi kita apa nih? Nah, itu yang akan kita bahas di kali ini gitu. Karena kalau memang keluhan-keluhan soal nggak romantis suami itu kan bisa jadi bom waktu tadi ya, itu malah paling parahnya bisa menghancurkan keutuhan rumah tangga. Iya, bisa gitu. jadi seperti itu. Nah, berarti penyikapannya kita punya 5 langkah ya, atau 5 step gitu ya. Punya 5 step terkait penyikapan tadi. Nah, step yang pertama, Yang pertama adalah mencoba memahami pasangan. memahami pasangan. Menarik ya. Ini terkait dengan beberapa kasus, justru malah mayoritas kasus ya, ternyata seorang suami menjadi tidak romantis ternyata dikarenakan background masa lalunya. Wah, apa tuh ya? Terutama terkait dengan itu pola pengasuhan waktu dia kecil. Kebanyakan itu ketika kecil dia dididik oleh orang tua yang memang cenderung kaku. Jarang sekali ada ungkapan sayang baik secara verbal maupun fisik. Jarang sekali ada kata-kata aku sayang kamu, aku rindu kamu gitu. Jarang sekali ada pelukan-pelukan sayang, ciuman, kemudian rangkulan gitu di dalam keluarganya sejak kecil, sehingga otomatis ketika dewasa ya dia relatif membawa kebiasaan yang sama gitu. Jadi ikut-ikut seperti orang tuanya gitu. Karena memang pola-pola romantisme itu tidak pernah terekam di memorinya gitu. Yang diajarkan orang tuanya, yang dianggap wajar bagi dia adalah interaksi yang kaku, yang tidak romantis tadi. Nah, itu salah satunya ya. Penyebabnya sebenarnya banyak. Nanti kita bisa gali lagi dari pasangan kita bisa komunikasikan lagi, bisa cari lagi apa sih kira-kira yang membuat suami tidak romantis. Bahkan ada yang karena trauma masa lalu, ada yang kemudian karena beberapa pandangan-pandangan yang berbeda dan sebagainya. Nanti intinya dengan mencoba mengenali, nanti kita akan lebih mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap pasangan kita. Tidak hanya berjudul suamiku tidak romantis. Kita bisa mencari why. Kenapa sih suamiku kok tidak romantis? Begitu ya, Bun? Iya, menarik banget ya. Jadi gini ya, ketika istri mendapati suaminya kok nggak romantis, maka respon yang pertama mestinya nggak langsung kayak kok gini ya gitu ya, tapi lebih ke kenapa nih gitu ya, kayak reflektif dulu, kenapa ya kok suamiku nggak romantis gitu ya. Siap. Dan kemudian siap untuk menggali dan mencari tahu gitu, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kenapa sih kok suamiku nggak romantis gitu ya. Oke. Nah, itu step yang pertama. Ya. Selanjutnya, step kedua apa nih, Bun? Yang kedua adalah penerimaan. Penerimaan. Nah, itu menarik ya. Karena seringkali penerimaan itu yang terjadi setelah tadi kita mencoba mengenali ya. Penerimaan itu sudah cukup menyembuhkan luka-luka di hati ya. Seringkali kan seorang istri banyak terluka ya karena
berharap suami romantis ternyata tidak romantis gitu, berharap banyak kata-kata sayang dari suami tapi ternyata tidak. Itu kan kalau diakumulasikan terus bertahun-tahun gitu kan akan menimbulkan luka di hati. Nah, dengan menerima saja itu akan menyembuhkan banyak sekali luka, akan membuat hati lebih lega, lebih plong gitu ya. Gitu. Jadi menerima itu karena memang akan sulit satu sisi untuk kita menerima jika kita belum tadi step yang pertama tadi belum memahami pasangan kita. Itu ya step yang kedua. Itu termasuk juga ini ya kalau dari sudut pandang suami begitu ya, ketika dirinya diterima oleh istri begitu ya, bahwa aku punya background masa lalu yang seperti ini dan istriku menerima, maka kemudian akan lebih mudah baginya untuk dia sudah menerima aku apa adanya dan aku juga akan berusaha struggle untuk to be better gitu. Itu jadi semacam bibit cinta yang siap bersemi ya, karena, penerimaan itu betul, karena nggak ada sih yang lebih berharga selain penerimaan pasangan kita atas apapun masa lalu kita gitu ya. Menarik. Penerimaan tadi itu ya. Nah, itu step yang kedua. Sekarang step selanjutnya adalah yang ketiga. Apa itu? Komunikasi dan konfirmasi. Komunikasi dan konfirmasi. Nah, ini seringkali setelah tadi mencoba mencari info, terus kemudian mencoba memahami, mencoba akhirnya menerima ya. Kemudian dari situ berangkat kita coba mulai mengkomunikasikan gitu dengan pasangan. Sebenarnya apa sih yang kita inginkan gitu terhadap pasangan. Aku sebenarnya pengennya kamu lebih banyak memuji, lebih banyak bilang sayang, lebih banyak memberikan perhatian gitu. Itu dikomunikasikan. Terus kemudian juga dikonfirmasikan. Bener nggak sih kalau kamu itu suka kalau aku masakin misalnya gitu ya. Itu konfirmasi. Bener nggak sih kamu tuh suka kalau tidak aku larang-larang menekuni hobi misalnya begitu. Itu konfirmasi. Karena banyak ya Bun, kalau kita sering diskusi juga itu pasangan-pasangan yang ternyata salah persepsi. Artinya persepsi dan ekspektasi antara suami dan istri berbeda gitu ya Bun ya. Gimana itu Bun? Jadi seringkali yang menjadi pemicu konflik adalah ada jurang pemisah antara persepsi dan sesuatu yang ditunjukkan gitu. Ketika seorang istri ingin suaminya romantis begini gitu ya, kemudian suami di mata istri nggak romantis gitu, tapi itu tanpa konfirmasi gitu ya. Padahal ketika misalnya dikonfirmasi, ternyata sebenarnya suaminya sudah berusaha keras untuk mencoba romantis. Mungkin memang caranya tidak sampai ke istri gitu loh. Maksudnya istri nggak terasa bahwa suaminya sebenarnya udah berusaha keras gitu. Itu berkaitan tadi dengan kultur keluarga, misalnya kultur keluarga suami yang memang kaku itu tadi gitu ya. Jadi sampai ketika suami, aku tuh sebenarnya sudah berusaha untuk romantis loh, kok kamu nggak dapet sih radarku gitu loh ya. Itu juga terkait dengan bahasa cinta yang berbeda ya. Betul. Karena ada orang yang bahasa cintanya artinya saya merasa dicintai ketika pasangan saya sering bilang sayang, sering memeluk, kemudian sering memberi hadiah, atau ada juga yang bahasa cintanya pelayanan gitu kan. Saya merasa dicintai ketika saya dibikinkan teh, baju saya dicucikan gitu kan. Terus kemudian kalau saya pulang kerja saya dipijiti. Ada yang bahasa cintanya seperti itu. Setiap orang berbeda-beda gitu. Nah, itu perlu konfirmasi gitu. Karena seringkali aku sudah sering kok memberikan hadiah pada istri, memberikan surprise, padahal itu bukan bahasa cinta istri. Ternyata ya siapa yang nggak suka ya dapat hadiah, tapi kemudian ternyata yang paling istri suka adalah dipuji. Ketika masak
dipuji habis-habisan, diupload terus misalnya ya, terus kemudian kemudian dikasih tagline itu masakan istri tercinta, enak nomor 1 sedunia gitu ya. Itu ada yang bahasa cintanya seperti itu. Makanya kita perlu komunikasikan, kemudian konfirmasi. Bisa jadi kita sudah merasa jor-joran memberikan cinta, ternyata bukan cinta semacam itu yang diharapkan oleh pasangan kita. Oke, itu tadi ya komunikasi dan juga konfirmasi. Itu step yang ketiga. Nah, kita lanjut ke step yang keempat. Apa itu, Bu? Memberikan ruang. Apanya? Memberikan ruang artinya setelah tadi kita komunikasikan dan konfirmasi, proses itu kan tidak berlangsung 1-2 hari ya, Bun ya. Bisa jadi sangat lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Karena itu kan memang proses yang terus akan berjalan ya. Selama kita menikah ya selama itu pula kita saling komunikasi, saling konfirmasi, itu terus berlangsung. Nah, intinya kita memberi ruang dan memberi waktu gitu. Setiap prosesnya kita jalani, terus kemudian juga kita syukuri ya. Itu jadi tidak terburu-buru, tidak ingin hasil yang instan gitu kan. Jangan berharap tiba-tiba suddenly itu suami berubah jadi romantis, jangan. Itu semua butuh proses, karena pada banyak hal memang justru menikmati proses itulah yang menyenangkan, yang terasa nikmat gitu. Nah, itu yang keempat ya, memberikan ruang dan waktu gitu. Nah, selanjutnya step yang terakhir ya, Bun ya. Step yang kelima apa itu? Ya, yang kelima adalah apresiasi. Apresiasi. Seperti apa, Bun, apresiasi itu? Jadi bagaimana apresiasi ini menjadi sesuatu yang means a lot untuk pasangan kita gitu ya. Sekecil apapun perubahan ke arah yang lebih baik yang dia tunjukkan, sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi gitu ya, berupa pujian dan ucapan terima kasih gitu ya. Thank you for being better gitu ya. Terus I love you, misalnya kamu sudah punya effort untuk berubah demi kita gitu ya, seperti itu. Itu benar-benar apa ya? Ya means a lot gitu ya untuk pasangan gitu ya, bahwa usahaku dihargai begitu ya. Ya. Itu penting sekali ya, karena memang dalam kasus apapun lah, ketika kita diapresiasi, mungkin yang kita lakukan cuma sedikit, tapi ketika pasangan kita mengapresiasi yang sedikit itu, mengucapkan terima kasih, mengucapkan rasa sayang gitu, itu rasanya akan beda gitu. Jadi akan membuat kita justru terpacu. Saya memberikan sedikit saja sudah diapresiasi seperti ini, apalagi ketika saya memberikan semuanya, gitu. Makanya penting sekali apresiasi ini dalam proses tadi memperbaiki hubungan antara suami istri, gitu ya. Jadi itu kayak semacam ini ya, katalisator gitu ya. The more we say thanks, the more we say I love you, kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu sudah berusaha, maka the more juga kemudian usaha suami untuk ia berubah menjadi lebih baik gitu. Betul sekali. Nah itu ya. Jadi tadi 5 langkah untuk menyikapi suami yang tidak romantis. Sebenarnya ini tidak khusus untuk kasus suami tidak romantis saja ya, Bun ya. Ini sebenarnya bisa diimplementasikan bisa ditarik ke mana aja gitu ya. Ke berbagai kasus betul gitu. Jadi dengan step-step tadi itu nanti harapannya lebih baik lah hubungan suami istri gitu kan. Interaksi antara sama istri, jadi kualitas pernikahan juga akan menjadi lebih baik seperti itu ya. Nah itu tadi tips singkat dari kami terkait suami tidak romantis tadi ya. Gitu. Kalau teman-teman punya pengalaman atau punya cerita terkait topik ini, silahkan tulis di komen. Atau misalnya punya pertanyaan atau mungkin punya saran kita mau bahas apa lagi nih pasca ini, nanti silahkan tulis di komen, nanti akan kita tanggapi. Oke, mungkin begitu dulu. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.